Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran perbankan. Sarana umum manajemen pemasaran perbankan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabah. Peningkatan kebutuhan terhadap layanan perbankan direspon oleh bank dengan mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk tabungan yang semula awalnya hanya satu jenis, kini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tabungan untuk anak-anak dan tabungan untuk orang dewasa. Perkembangan internet dan handphone yang semakin luas yang digunakan oleh nasabah mampu mendorong bank menyediakan layanan m-banking dan mobile banking untuk memuaskan nasabahnya. Pengembangan produk dan layanan tersebut juga diikuti dengan inovasi dalam strategi pemasaran. Sebagai contoh, inovasi dalam komunikasi pemasaran. Bank-bank mulai menggunakan websitenya untuk mendekatkan diri dengan nasabah. Hal ini dilakukan karena nasabah akan lebih memilih bank yang memberikan banyak manfaat dan lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Oleh karena itu, bank harus mempunyai strategi pemasaran yang baik agar nasabah tetap memilih bank tersebut dan jumlah nasabah akan semakin meningkat. Di slide ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan sebagian dari aktivitas bisnis yang tidak hanya sekedar promosi atau penjualan saja. Akan tetapi bagaimana menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga konsumen akan merasakan kepuasan. Pemasaran perbankan adalah aktivitas yang di dalamnya melibatkan kegiatan utama, yakni memahami kebutuhan nasabah, merancang strategi pemasaran, dan merumuskan program masalah. Adapun program pemasaran yaitu pertama, memahami kebutuhan nasabah. Bank yang berorientasi pasar menyadari bahwa pemahaman terhadap kebutuhan nasabah merupakan aktivitas penting dalam bisnis. Langkah pertama yang dilakukan adalah berusaha mengetahui kebutuhan dan harapan nasabah. Bank perlu melakukan riset atau menggunakan intelijensi pemasaran untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kebutuhan dan keinginan nasabah. Diharapkan dengan memahami kebutuhan ini, bank mampu menciptakan suatu produk atau layanan jasa yang nilainya lebih unggul. Dalam memahami kebutuhan, bank perlu memahami juga beberapa konsep yang penting terkait dengan pemasaran yang akan dilakukan, yakni kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, dan nilai yang unggul. Poin kedua yaitu strategi pemasaran, merancang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah kerangka kerja yang menjadi dasar seluruh rangkaian kegiatan di bidang pemasaran yang memiliki sifat jangka panjang dan kegiatan mulai dari analisis situasi, segmentasi, penentuan sasaran, dan pasar sasaran. Lalu perusahaan kemudian menentukan siapa yang akan dilayani, kelompok nasabah mana yang akan dituju. Dasar segmentasinya didasarkan pada aspek demografis, geografis, atau aspek manfaat, tergantung pada perhitungan praktis dan kemanfaatan. Selanjutnya, perusahaan dapat menyusun program pemasaran. Poin yang ketiga yaitu merumuskan program pemasaran. Program pemasaran sering disebut dengan taktik pemasaran, merupakan aktivitas operasional yang akan dilakukan oleh bank. Adapun ruang lingkup program pemasaran. Yang pertama, produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Produk perbankan dapat berubah, yaitu produk simpanan, produk kredit, atau pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya. Kualitas produk dapat dilihat dari keunggulan dan mutu layanan produk tersebut.
Yang kedua yaitu harga. Harga ini berkaitan dengan suku bunga yang ditetapkan, biaya, dan cara pembayaran yang berkaitan dengan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk mendapatkan produk atau jasa yang ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu tempat. Strategi penempatan atau lokasi, kemudahan yang diberikan oleh bank agar nasabah dapat mendapatkan layanan produk atau jasa perbankan menjadi mudah, itu merupakan salah satu perhatian dalam pengelolaan pemasaran. Tersedianya kantor cabang yang mudah dijangkau oleh nasabah, ruang kantor yang strategis, mudah diakses dengan kendaraan umum, serta adanya jaringan anjungan tunai mandiri atau juga disebut dengan ATM yang tersedia di banyak tempat, itu merupakan cara strategis penting bagi bank untuk melakukan bersaing. Kemudian yaitu promosi. Komunikasi pemasaran merupakan cara yang dilakukan oleh bank untuk mengkomunikasikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh nasabah, yang dapat dilakukan oleh bank agar nasabah lebih mengenal, memahami dan tertarik serta memilih produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank, antara lain dengan cara beriklan, promosi penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Berikutnya yaitu orang-orang. Pegawai bank merupakan sumber daya yang memberikan pelayanan langsung kepada nasabah. Bagi masyarakat Indonesia, unsur kompetensi, sikap, keramahan, dan aspek perilaku dari pegawai ketika melayani merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu bukti fisik. Penampilan fisik itu bisa berupa fasilitas pelayanan yang ada di bank seperti perlengkapan, penampilan pegawai, dan sarana komunikasi yang digunakan merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran perbankan. Poin yang terakhir yaitu proses. Kecepatan dan kemudahan proses untuk menabung maupun mendapatkan kredit serta manfaat layanan perbankan yang lain berperan penting dalam mempengaruhi kepuasan pemilihan bank. Berikut adalah evolusi orientasi dalam manajemen pemasaran. Pengelolaan pemasaran bank tidak terlepas dari orientasi manajemen pemasaran, yang merupakan filosofi bisnis perbankan. Terdapat orientasi mengenai perkembangan pasar dan persaingan di dalam industri perbankan, diantaranya yaitu 1. Konsep produksi. Dengan memproduksi sebanyak-banyaknya dan mendistribusikan seluas mungkin, maka pemasaran perusahaan akan berhasil. Pemasar yang menerapkan konsep produksi memandang bahwa pasar sebagai satu kelompok yang homogen yang dapat dipuaskan hanya dengan satu jenis produk. Contohnya yaitu Bank X hanya menawarkan jenis produk tabungan dengan bunga yang menarik, atau menawarkan satu jenis kredit dengan bunga yang murah kepada nasabah di berbagai wilayah, karena nasabah menganggap bahwa hanya produk tersebut yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank akan berhasil dengan konsep produksi dalam mengelola pemasaran jika tidak banyak kompetitor yang menjadikan produk dan jasa sejenis, adanya kondisi permintaan yang tinggi, dan tidak banyak bank lainnya yang menawarkan produk serupa, maka pemasaran bank dapat berhasil. Poin yang kedua yaitu konsep produksi. Perusahaan yang dalam bisnisnya mendasarkan pada konsep produk berpandangan bahwa produk yang bermutu tinggi yang laku di pasar. Bank yang menerapkan konsep produk dalam mengelola pemasaran akan menawarkan produk tabungan, kredit, dan jasa lainnya dengan mutu yang lebih tinggi. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa nasabah akan mencari produk atau jasa perbankan yang berkualitas tinggi. Ketika permintaan cukup tinggi dan penawaran tersedia cukup, bank akan memberikan
pelayanan mutu produk dan jasa yang tinggi akan berhasil dalam pemasarannya. Yang ketiga, konsep penjualan. Dalam konteks perbankan, bank harus mengkomunikasikan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Tersedianya produk-produk yang sejenis yang ditawarkan oleh bank lain memungkinkan konsumen memilih produk yang dinilainya lebih unggul. Kondisi ini menuntut bank untuk mengkomunikasikan produknya dengan media yang tepat sesuai dengan sasaran pasaran yang dituju. Bank dituntut untuk inovatif dalam mengkomunikasikan produk tabungan yang ditawarkan. Sebagai contoh yaitu Bank Muamalat yang membidik segmen Muslim. Bank Muamalat mengkomunikasikan tabungan haji dan umroh. Komunikasi pemasaran haji dan umroh ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada nasabah Muslim bahwa Bank Muamalatlah yang memiliki produk tabungan haji dan umroh. Poin yang keempat yaitu konsep pemasaran. Bank yang berorientasi pada konsep pemasaran akan memperhatikan pentingnya membangun hubungan jangka panjang. Bahkan, bank akan lebih aktif melakukan upaya-upaya perbaikan guna untuk memuaskan nasabah dan membuat nasabah loyal. Konsep pemasaran sosial. Dalam mengelola pemasaran, tidak hanya terfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen sementara, tetapi juga masyarakat. Misalnya dalam mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan, bank tidak hanya berupaya menarik nasabahnya untuk supaya menggunakan produknya, akan tetapi juga bank mengedukasikan kepada nasabah untuk berpikir tentang bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan dengan bijak dan melakukan program pembangunan masyarakat di lingkungan lokasi bank sebagai bagian tanggung jawab dari sosial perusahaan. Yang terakhir, membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Nasabah akan loyal kepada bank jika nasabah puas. Kepuasan nasabah akan terbentuk jika kinerja bank sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Di antaranya apabila bank memberikan pelayanan sebagaimana yang diinginkan oleh nasabah. Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepuasan itu adalah dengan cara melakukan kedekatan dengan hubungan pegawai dan bank dan kredibilitas pegawai. Hubungan jangka panjang juga dapat diwujudkan jika bank mampu membangun pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif ini mensyaratkan adanya pemasaran internal dan eksternal yang berjalan dengan baik. Nilai yang diharapkan oleh nasabah. Perusahaan yang melakukan pemasaran eksternal akan berorientasi pada nasabah. Kepuasan nasabah menjadi fokus utama dalam pelayanan perbankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.